Emang nih, kayaknya market laptop lagi mancing para brand buat keluarin laptop harga 10 jutaan awal lagi. Kayak udah paham banget lah, untuk laptop standar sekarang tuh kan harganya ya udah kayak gimana gitu ya. Bikin orang yang mau punya laptop itu ya nambah tabungan lagi. Nah sekarang udah ada lagi nih lini yang semakin terjangkau. Udah fix lu bisa beli laptop gaming lagi sekarang. Kayak ini aja punya spek Intel Core i5 sama GPU RTX 4050 loh yang harganya cuma 14 jutaan. Ya sebenarnya sih masih ada seri lainnya. Nitrolite ini tuh kalau lu lihat di e-commerce itu mulai dari 12 jutaan, which is ya nggak mahal-mahal banget lah. Masih masuk banget ke budget kalian. Tapi kira-kira gimana nih? Apakah worth it atau mending nabung buat ambil Nitro V-nya aja? Nah yang pertama yang gue suka dari laptop ini sebenarnya tuh dari desainnya yang nyambung aja gitu ya. Spek entry level nggak harus masih pakai chassis yang tebel, masih cukup compact untuk sebuah laptop gaming yang tebel itu cuma 22,9 mm doang, dengan bobotnya juga masih aman di 1,95 kg. Artinya nggak ada kata males bawa laptop gaming yang tebel lagi. Dan gitu stylenya juga nggak basian sama semua terus ya. Dari warna putih kayak gini aja udah cukup jadi daya tarik buat lu yang memang bosen bentuk laptop gitu-gitu aja. Dan tenang juga, warna putihnya ini nggak kayak cat jelek kok, finishnya udah rapi. Dan gitu aksen gamingnya juga masih simple ya, stempel logo Nitro aja yang sebenarnya sih ya agak nyaru kalau dilihat dari angle tertentu. Jadinya nggak terlalu mancing atensi, tapi masih nggak hilang juga esensi laptop gamingnya. Jadi sih checklist pertama buat laptop gaming zaman sekarang sih udah oke banget lah. Tapi yang agak sedikit disayangkan itu ya pada bagian portnya, agak kurang banyak aja. Cuma satu USB-C, 2 USB-A, HDMI, Ethernet, dan audio jack. Untungnya sih ya, USB-C-nya ini udah Thunderbolt 4, jadi gunain hub masih aman buat sharing ke layar tambahan atau transfer data lainnya. Cuma sih kalau boleh ya tambahin satu lagi dong ya, minimal 4 nggak sih? Tapi ya gue paham lah maksudnya kalau kayak gini. Nanti gue tambahin ya. Terus kalau soal layar, secara spek juga udah oke, 16 inci WUXGA yang artinya udah 16:10 dengan akurasi warna di 100% sRGB dan juga 180 Hz pula. Otomatis untuk skema gaming dan productivity ini masih masuk standar yang paling aman. Bahkan kalau digunakan sekedar nonton aja udah lebih dari cukup. Dan tentunya gue sangat appreciate ya. Gue pikir tadinya mau dikasih layar rasio yang lama punya, tapi ternyata enggak nih. Soalnya kalau sekarang tuh ya udah standar nggak sih harus rasio yang baru. Biarin aja gitu yang 16:9 itu buat monitor biasa. Tampangnya juga ya sekarang udah makin premium, bezelnya lebih tipis juga, nggak jadul gitu dilihatnya. Dan tentunya juga ada webcam di atasnya yang bisa lo gunain untuk video call di Discord. Kalau area keyboard ya udah disambut lah sama unique keycaps yang WASD-nya ini. Biar makin jelas gamer looks-nya pula dan layoutnya pun full ya. Jadi tanpa gunain keyboard tambahan aja udah cukup ya. Bahkan lebih dari cukup. Apalagi touchpad-nya juga udah tergolong luas pula untuk dipakai. Ya lagi-lagi secara desain sih ini udah mantep lah menurut gua. Udah manis banget untuk sebuah entry level gaming laptop ya dari Acer. Cuma agak disayangkan aja memang dari segi portnya yang agak minim. Ini gue kasih tahu juga nih kenapa totalnya cuma ada 3 USB port dan USB-C-nya ini ya memang secara defaultnya itu udah ngecharge juga. Jadi kalau nggak pakai trik nih sebenarnya nih lu cuma bisa dapat 2 USB doang nih untuk aksesoris tambahannya. Tapi gue paham kenapa dikasihnya kayak gini. Ini kan maksudnya tuh laptop entry level ya. Jadi ya otomatis kebanyakan orang yang gunain ini belum semuanya itu jadiin setup yang lengkap gitu. Mungkin kalau sekedar satu mouse wireless, satu headset wireless dan keyboardnya langsung di laptopnya gitu ya, ini masih aman. Dan feeling gua banyak yang kayak begitu, bahkan bisa aja nggak pakai headset atau ya headsetnya yang pakai yang kabelan yang langsung colok audio jacknya, itu juga bisa ya. Untungnya ini masih di ranah entry level, jadi masih aman-aman aja. Sekarang kita bahas ke bagian performance. Spek laptop ini lengkapnya itu pakai Intel Core i5 13240H, CPU H series, dan juga dikombo dengan GPU RTX dari Nvidia RTX 4050 ya, dengan MGP-nya di 85 watt. Yang jelas ini udah termasuk standar bitrate. Main game masih bisa. Dan juga untuk RAM-nya ini 8+8 GB. Bukan RAM virtual loh ya, tapi konfigurasinya itu satu solder, satunya lagi SODIMM. Jadi lo bisa di-upgrade-nya ada satu slot lagi kalau perlu RAM tambahan. Dan juga untuk SSD-nya udah dipasangin 512 GB SSD NVMe storage punya, serta sudah terinstall pula Windows 11 Home pula.
Kalau ngomongin soal upgradabilitas ya, mungkin cuma bisa swap satu slot memori aja sama satu slot SSD. Tidak ada slot nganggur di laptopnya ini. Dan performance bawaannya ini juga udah oke lah. Dari skor Cinebench aja, R15 itu bisa dapat skor 1600-an poin di multinya dan 228 poin di singlenya. R23 bisa dapat skor 8200-an di multinya dan 1500-an untuk singlenya. Lalu Cinebench R24 itu skornya di 438 multi dan 98 untuk singlenya. Kalau untuk 3D Mark-nya di First Strike bisa dapat angka di 15 ribuan, time spy-nya 6500-an, dan port royalnya itu di 3900-an poin. Jadi jelas ada peningkatan signifikan dari segi GPU yang digunakan. Lalu penggunaan kasual bisa dapat skornya di 5300-an untuk pengetesan PC Mark 10. Dan juga SSD yang digunakan ini udah punya standar yang oke punya nih. Jadi setidaknya dari sintetisnya aja udah masuk di level yang entry to mid lah untuk di penggunaan sehari-hari. Kasual jelas oke, namun untuk penggunaan yang lebih berat masih bisa diuji nih. Kayak untuk dipakai produktivitas aja lah, ngedit dan ngerender video di Adobe Premiere, laptop ini sangat aman kalau lu buat konten video Full HD. Dan untuk video komposisi 4K pun juga masih aman, namun kalau terlalu kompleks efek-efeknya jelas akan membutuhkan waktu waktu saat ngedit dan juga render yang lebih lama. Apalagi banyak yang gunain efek-efek pakai CPU base ya, bukan GPU base ataupun accelerated. Terus juga untuk render file 3D dari Blender aja dengan model BMW bisa cepet rendernya cuma 12 detik doang. Ya ini udah oke banget. Gimana soal stabilitasnya? Nah, kita juga udah ngerantes Cinebench R23 looping 10 kali. Memang sedikit ada penurunan namun nggak sampai 10% ya. Dari 8000 ke 7500-an lah setelah loop 10, yang artinya ya secara manajemen performance dan juga thermalnya ini udah cukup bisa diandelin. Padahal kalau kita lihat konfigurasi kipasnya, sebenarnya ini dia gunain dua kipas namun disatuin posisinya, nggak terpisah kiri dan kanan. Tapi melihat ini hanya CPU Intel Core i5 ya bukan level atasnya ya, ini sih masih bisa diatasi dengan aman kok. Gimana kalau soal main game? Ya ini kan laptop gaming ya, kita tes aja nih. Dari game-game e-sport CS2 ini bisa dapat average slow-nya di yang udah cukup kenceng lah, di 120 fps. Ingat ya, ini CS2 ya, bukan CSGO. Walaupun udah lama, gue yakin beberapa dari kalian pun juga suka lupa kalau engine-nya itu udah upgrade. Tapi memang kalau di kondisi tertentu bisa drop fps-nya di 54 fps. Tapi mostly ini kalau lagi respawn aja ya. Terus kalau Valorant ya ini super kenceng, di average-nya 196 fps, which is nyaman banget. Bahkan kalau lu main di settingan high-nya pun sebenarnya nggak ada pengaruh fps yang gimana-gimana. Malahan ya sama aja. Dan Dota 2 pun juga bisa dapat average slow to high-nya masih di angka di rata-rata 90 fps lah. Jadi masih bisa diajak untuk compare sama teman-teman lu. Kalau game berat dari Shadow of Tomb Raider ini jelas ke carry sama GPU-nya ya, bisa dapat average high-nya itu di 85 fps. Which is lu bisa nikmatin grafis rata kanan tanpa korbanin FPS lagi. Di Cyberpunk yang lebih berat juga di settingan high masih bisa lu manfaatin karena dapat average-nya di 60-an FPS yang smooth-nya. Tapi kalau gunain RT-nya ataupun ray tracing-nya jelas masih kurang rekomend karena jelas untuk di settingan medium aja ini di average 30-an FPS. Ya sebenarnya masih playable sih, tapi kayaknya mending high aja nggak sih tanpa ray tracing. Sama juga kayak di Black Myth Wukong dan juga Monster Hunter Wilds kita tes ya, bisa di settingan high tanpa ray tracing on, dapat rata-rata di 57 fps dan juga 62 fps. Udah bisa lah namatin lawan bos yang ribet-ribet ya. Jadi ya main game mah masih bisa aja, tinggal sesuaiin settingannya. Dan jangan lupa juga karena udah pakai RTX 4050 ya, ini juga lu nanti bisa manfaatin multi frame generationnya dari DLSS 4 ya. So ya lu bisa naikin fps lagi untuk title game yang support, atau ya pakai aja lah si DLSS 3.5 nya, itu udah cukup banget sebenarnya. Satu info juga nih ya buat kalian yang nggak pengen ribet setting performance, laptop ini juga tergolong simple ya, karena ya kalian nggak perlu buka Acer Sense ataupun NitroSense juga ya, kayak tinggal mainin aja udah otomatis kenceng laptopnya. Jadi gimana nih soal si Acer Nitro LED ini? Pertama, gue senang ya akhirnya brand-brand gede udah mulai ngelirik user-user yang memang budgetnya itu nggak gede lagi. Dan kita paham bukannya brand ini nggak mau kasih laptop harga super terjangkau lagi, cuma memang beberapa waktu lalu ini spek harganya mahal ya. Jadi mau nggak mau di adjust lagi harganya ya jadi mahal. Plus dolar lagi naik pula ya. Tapi karena sekarang spek barunya udah ada lagi dan yang lama itu otomatis jadi lebih terjangkau, bisa nih kasih harga yang lebih spesial buat lu semua beli. Cuma memang ya satu note buat Acer-nya itu ya di bagian port USB-nya yang terlalu irit ya. Jadi untuk gunain multi aksesoris
otomatis harus pakai trik-trik tambahan biar tetap bisa terhubung. Ya triknya itu ya manfaatin isi USB Thunderbolt-nya, sisanya sih udah standar laptop gaming entry level banget lah. Masih bisa lu manfaatin buat lu kerja dan tetap bisa mabar bareng teman lu juga. Spesifikasi gue sih nggak masalah untuk gunain Intel Core i5, apalagi di ranah yang masih budget kayak gini, dikomboin sama 4050 dan juga RAM 16GB udah bisa lu pakai sampai beberapa tahun ke depan. Bahkan kalau ada GTA 6 pun ya masih dirasa playable lah setelah optimisasi gamenya udah aman. Kan lu paham ya, average user Steam aja yang pakai GPU ini tuh aja banyak gitu ya. So ya pasti nggak bakalan ketinggalan zaman juga, dan pasti optimisasinya pun sampai ke spek laptop yang seperti ini. Terus juga dengan desain yang lebih tipis dan nggak terlalu berat juga untuk sebuah laptop gaming, ya ini sih masih aman laptopnya. Paling yang gue mau tanya aja, kenapa nggak sekalian ada Acer Nitro Sense-nya aja? Ya walaupun light ya adain aja lah. Ya walaupun bukan untuk kasih performance yang lebih, minimal buat setting ke mode baterainya aja sih. Kan kadang ya kalau lupa bawa charger gitu ya, tapi butuh buat browsing kerjaan ya masih bisa lah kasih waktu yang lebih lama dibanding pakai mode standarnya gitu. Cuma ya sekali lagi akhirnya ada ya laptop gaming budget ya. Memang ini udah masuk di level 14 jutaan. Tapi varian Acer ini nggak cuma satu doang kok. Ada yang di bawahnya pakai i7 13620H tapi GPU-nya di RTX 2050 ya. Dan pula untuk garansinya pun juga tetap sama gitu. Ada 3 tahun garansi part-partsnya dan juga 1 tahun Acer Accidental Damage Protection juga. So ya nggak perlu khawatir lagi beli laptopnya tiba-tiba rusak gara-gara nggak sengaja ngerusakin. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari Acer Nitro Lite. Silahkan komen aja diskusi yang menurut kalian gimana ya wabah laptop gaming murah kali ini makin banyak. Silahkan diskusi apakah kamu mending suka atau tidak. Kasih tahu juga di kolom komentar. Dan kalau kalian mau beli langsung aja cek YouTube Shopping atau cek di deskripsi kita karena kita udah kasih link terbaik buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord dan semua link di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.